Apa yang dimaksud dengan elemen pasif? Amatilah gambar berikut. Jelaskan apa yang didapat dari gambar berikut. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari elemen pasif rangkaian listrik. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yuk, mari kita simak materinya. Komponen pasif, atau yang disebut dengan elemen pasif, merupakan komponen atau elemen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Komponen atau elemen pasif pada umumnya digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, dan filter pasif. Komponen pasif atau elemen pasif terdiri dari hambatan, kapasitor, induktor, atau kumparan. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang hambatan atau resistor, kapasitor, serta induktor atau kumparan. Resistor. Apakah teman-teman tahu apa itu resistor? Ya, resistor atau hambatan adalah komponen elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika. Karena berfungsi sebagai pengatur arus listrik, juga sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar. Dan satuan dari hambatan adalah ohm. Apakah teman-teman tahu siapa yang menemukannya? Ya, beliau adalah George Simon Ohm, seorang ahli fisikawan kebangsaan Jerman. Peralatan elektronika apa saja yang terdapat hambatan di dalamnya? Contohnya adalah handphone. Banyak sekali hambatan yang terdapat di dalamnya. Hambatan berbentuk bulat, panjang, segi empat, atau kapal kuda. Sebuah hambatan mempunyai cincin sebanyak 5, yaitu cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga, auto multiplier, cincin keempat toleransi, dan cincin kelima adalah kualitas. Berikut ini adalah cara untuk membaca kode warna hambatan dan menentukan nilai warna yang terdapat pada hambatan yang dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Berikut ini adalah resistor dengan 4 gelang warna. Bagaimana cara menentukan nilai resistor dari warnanya? Apakah teman-teman ada yang tahu? Jadi, dari 4 gelang warna pada resistor, gelang pertama dan kedua menunjukkan digit atau angka. Contohnya, jika warna pertama adalah coklat, maka angka pertama adalah 1. Tapi, jika warna gelang pertama adalah merah, maka angka pertamanya adalah 2. Begitupun sama dengan gelang kedua. Gelang kedua juga menunjukkan digit dan angka. Sementara pada gelang ketiga itu sebagai pengali atau multiplier. Jika warna gelang ketiga adalah hitam, maka dikalikan dengan 1 ohm. Tapi jika gelang ketiga berwarna coklat, maka warna dari gelang pertama dan gelang kedua dikalikan dengan 10 ohm karena nilai dari warna coklat adalah 10 ohm. Sementara untuk gelang keempat itu menunjukkan toleransi. Jika warna pada gelang keempat adalah emas, maka toleransinya kurang lebih 5%. Coba teman-teman lihat pada gambar resistor berikut. Gelang pertamanya berwarna coklat, kemudian gelang keduanya berwarna orange atau jingga, sementara gelang ketiganya berwarna biru, dan toleransinya pada gelang keempat berwarna emas. Jadi berapakah nilai resistor tersebut? Ya, untuk warna coklat bernilai 1, dan untuk warna orange atau jingga nilainya adalah 3. Sementara untuk warna biru pada gelang ketiga dikalikan dengan 10 pangkat 6. Dan toleransi nilai dari warna emas adalah kurang lebih 5%. Jadi nilai resistor tersebut dengan resistansi 13 kali 10 pangkat 6 ohm
dan toleransinya kurang lebih 5%. Berikut ini adalah tabel untuk resistor 5 gelang warna. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut. Apa bedanya resistor 5 gelang warna dengan resistor 4 gelang warna? Pada resistor 5 gelang warna, gelang pertama, gelang kedua, dan gelang ketiga menunjukkan nilai atau digit. Sementara gelang keempatnya adalah pengalinya, dan gelang kelima sebagai toleransinya. Mari kita lihat contoh pada resistor 5 gelang warna. Untuk menentukan nilai resistansi suatu resistor pada gelang 5 warna, gelang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan digit atau angka. Pada gelang pertama berwarna merah, berarti angkanya adalah 2. Dan pada gelang kedua berwarna orange atau jingga, maka nilai atau angkanya adalah 3. Sementara pada gelang ketiga berwarna kuning, maka nilai digitnya adalah 4. Lalu gelang keempat digunakan sebagai pengali. Pada warna gelang keempat adalah hitam, maka digit gelang pertama, kedua, dan ketiga dikalikan dengan 1. Maka hasil resistansinya adalah 234 ohm. Dan gelang kelima merupakan toleransi sebesar 10% karena berwarna silver. Selanjutnya kita akan membahas tentang induktor. Induktor atau kumparan adalah komponen elektronika yang dibuat dari kawat email yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki nilai reaktansi. Induktor dapat digunakan untuk menahan arus AC dan melewatkan arus DC. Induktor disimbolkan dengan L dengan satuan Henry. Bentuk dan simbol induktor dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor atau kondensator. Kapasitor atau kondensator adalah suatu alat yang dapat menyimpan muatan listrik sementara di dalam medan listrik. Dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor memiliki satuan yang disebut dengan farad, dan komponen ini ditemukan oleh Michael Farad. Reaktansi induktif. Reaktansi induktif atau yang biasa ditulis dengan XL adalah perlawanan terhadap arus AC akibat adanya induktansi dalam rangkaian bersangkutan. Satuan reaktansi induktif adalah ohm. Berikut ini adalah rumus untuk reaktansi induktif. Sementara ada juga reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif atau yang biasa ditulis dengan XC merupakan perlawanan terhadap aliran arus AC akibat adanya kapasitansi dalam rangkaian bersangkutan. Satuan reaktansi kapasitif ialah ohm, dan berikut ini merupakan rumus dari reaktansi kapasitif. Untuk mengerjakan soal berikut, pertama-tama kita harus tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soalnya. Jika yang diketahui induktansi sebesar 30 mH, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi Henry. Hasilnya adalah 0,03 Henry. Dan frekuensi yang dimiliki adalah 60 Hz serta tegangannya adalah 120 volt. Yang ditanyakan adalah reaktansi induktifnya dan arus yang akan ditarik dari jaringan. Berikut ini kita jawab bersama-sama. Untuk mencari reaktansi induktif, rumusnya adalah 2V dikali F kali L. Maka 2V nilainya adalah 6,28 dikali frekuensinya yang sebesar 60 Hz, kemudian dikalikan dengan induktansinya yang sebesar 0,03 Henry. Maka kita dapat menemukan reaktansi induktifnya sebesar 11,3 ohm. Kemudian, berapakah arus yang akan ditarik dari jaringan? Untuk mencari nilai arus, yaitu
tegangan dari induktansi dibagi dengan hambatan dari induktansi, maka hasilnya adalah 120 volt dibagi dengan 11,3. Hasilnya adalah 10,6 ampere. Ayo teman-teman, mari kita mengerjakan bersama-sama dan menyelesaikan soal latihan kedua ini. Jika diketahui arus pada kapasitor sebesar 52 mA, kita ubah terlebih dahulu menjadi ampere, sehingga hasilnya adalah 0,25 ampere. Dengan frekuensinya yang sebesar 120 Hz dan kapasitornya yang sebesar 10 mF, kita ubah menjadi farad, sehingga hasilnya adalah 10 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Maka, berapakah tegangan pada kapasitor tersebut? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mencari reaktansi kapasitifnya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus reaktansi kapasitif, yaitu setengah V dikali frekuensi dikali dengan kapasitor. Jadi, setengah V dikalikan dengan frekuensinya 120 Hz, kemudian dikalikan dengan kapasitornya yang sebesar 10 dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 132,5 ohm. Setelah kita mengetahui reaktansi kapasitifnya, kita baru bisa mencari tegangannya. Jadi, tegangan pada kapasitor adalah arus pada kapasitor dikali dengan reaktansi kapasitif, yaitu 0,25 dikali dengan 132,5 ohm, hasilnya adalah 3,31 volt. Jadi, tegangan pada kapasitornya bernilai 3,31 volt. Teman-teman, cukup sekian dulu materi kita kali ini tentang elemen pasif rangkaian listrik. Terima kasih karena sudah menyimak video animasi ini sampai tuntas. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal elemen pasif rangkaian listrik yang berada pada menu tes soal. Terima kasih.